Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Afifa. Saya mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Sri Satata MM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbarat atau Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Latar belakang. Sejak berdirinya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations pada tahun 1967, terjalinlah kerjasama antara 10 negara anggota untuk meningkatkan hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Salah satu aspek penting dalam kerjasama ini adalah komunikasi antar bangsa yang efektif. Dalam konteks ini, bahasa memainkan peran kunci sebagai alat komunikasi yang penting. Bahasa sangat berperan penting dalam komunikasi antar negara dengan berbagai kebudayaan. Sebuah komunitas dengan beragam bahasa induk akan menyulitkan proses komunikasi. Kesatuan bahasa nantinya akan memudahkan setiap orang dalam bertransaksi satu sama lain, pembuatan dokumen kerjasama, pelabelan produk, dan lain-lain. Oleh karena itu, kesatuan bahasa menempati posisi vital dan harus segera dirumuskan bersama. Atas dasar pemikiran tersebut, ASEAN sebagai sebuah komunitas regional yang beranggota negara-negara yang mempunyai bahasa induk yang berbeda-beda perlu segera menentukan bahasa bersama. Sebagai permulaan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dalam forum Roundtable Conference Indonesia Malaysia yang dipelopori oleh Foreign Policy Study Group atau FPSG Malaysia bersama dengan Eminent Person Group atau EPG Indonesia, The Indonesia Council of World Affairs atau ICWA, dan Institut Kajian Internasional atau FISIP UIN merekomendasikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di lingkungan ASEAN yang diselenggarakan pada tahun 2011 di Kuala Lumpur. Pada tahapan selanjutnya, bahasa Indonesia telah mengalami berbagai tampilan wajah dan kondisi pemakaian di tengah berbagai situasi politik yang berbeda, mulai masa Orde Lama, kemudian masa Orde Baru, sampai masa Reformasi. Yang pasti, peran bahasa Indonesia tetap kokoh sebagai alat komunikasi nasional, alat persatuan dan pembangunan, dan sebagai bahasa pengantar pendidikan anak bangsa. Pembahasan. 1. Potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN memunculkan berbagai implikasi yang signifikan dalam konteks integrasi regional dan komunikasi antar negara anggota. Bahasa Indonesia memiliki keberagaman penutur yang luas di sebagian besar negara-negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan sebagian Thailand. Hal ini menciptakan kesempatan untuk memperkuat ikatan budaya dan sosial antar bangsa di kawasan, karena bahasa Indonesia dapat menjadi alat komunikasi yang efektif bagi masyarakat ASEAN yang beragam. Sebagai bahasa dengan jumlah penutur yang signifikan di ASEAN, penggunaan bahasa Indonesia dapat memfasilitasi interaksi ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara anggota. Dalam lingkup bisnis, keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi yang dikenal oleh banyak orang dapat memudahkan negosiasi, pertukaran informasi, dan kerjasama lintas negara, sehingga meningkatkan konektivitas ekonomi di ASEAN. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN dapat memperkuat identitas dan solidaritas regional di antara negara-negara anggota. 2. Hambatan-hambatan untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi ASEAN. Dalam upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara anggota ASEAN, terdapat beberapa hambatan yang dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu hambatan dari dalam negeri dan luar negeri. 1. Hambatan dari dalam negeri. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di dalam negeri mulai terancam. Warga Indonesia tidak lagi bangga menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan banyak faktor. Di antaranya A. Dominasi bahasa lain yang lebih populer
bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional serta munculnya bahasa-bahasa lain yang diiringi dengan populernya budaya mereka membuat posisi bahasa Indonesia sedikit tergeser meskipun masih sebagai primadona dalam percakapan sehari-hari. B. Lunturnya kecintaan pada bahasa Indonesia. Sudah bukan rahasia bahwa kecintaan warga pribumi Indonesia terhadap bahasa bangsanya mulai luntur. Hal ini dapat dilihat jelas dari hasil ujian nasional mata pelajaran bahasa Indonesia yang masih rendah. Bahkan, masih banyak siswa nilai bahasa Indonesia lebih rendah dari mata pelajaran lain. Ironis memang bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Munculnya ragam bahasa gaul atau bahasa alay mempunyai andil terhadap kurangnya kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. 2. Hambatan dari luar negeri. Selain hambatan dari dalam negeri, langkah untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara ASEAN mendapat hambatan dari negara lain yang mempunyai niatan sama. Tantangan tersebut muncul dari Malaysia yang menginginkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Hal yang mendasari Malaysia adalah bahasa Melayu adalah akar dari bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Faktor pendukung lainnya adalah bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi di negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dengan posisinya yang cukup kuat, maka bahasa Melayu mempunyai peluang besar untuk menjadi bahasa resmi ASEAN. Mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi ASEAN juga dihadapkan pada sejumlah hambatan dari luar negeri yang perlu diperhatikan. Pertama, salah satu hambatan utama adalah persaingan dengan bahasa-bahasa lain yang memiliki dominasi global. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang paling dominan memiliki keunggulan dalam bidang bisnis, akademik, dan teknologi. Persaingan ini membuat sulit bagi bahasa Indonesia untuk bersaing sebagai bahasa komunikasi utama di tingkat regional karena keberadaan bahasa Inggris yang telah diterima secara luas di ASEAN. 3. Upaya-upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara ASEAN. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara ASEAN memang tidak mudah, namun demikian bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Perlu rencana yang efektif dan menyeluruh untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Menurut saya, upaya-upaya yang harus ditempuh Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Upaya diplomasi. Upaya diplomasi perlu dilakukan mengingat hubungan antara negara dengan komunitas ASEAN bersifat resmi. Oleh karena itu, diplomasi untuk mengusulkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN di samping bahasa Inggris mempunyai peran penting. Untuk itu diperlukan rencana yang jitu dalam menyusun strategi diplomasi. Jalur diplomasi ini sebelumnya telah dipelopori oleh Wakil DPR RI masa bakti 2019 sampai 2014, Priyo Budi Santoso, dalam pertemuan Pertemuan Antar Negara ASEAN pada 23 September 2011 yang mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. 2. Mendirikan tempat-tempat pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN. Untuk menguasai bahasa diperlukan pembiasaan, dan untuk terbiasa seseorang perlu mengenal dan mempelajarinya. Oleh karena itu, diperlukan pendirian pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara anggota ASEAN sebagai wadah untuk menampung minat warga asing belajar bahasa Indonesia. Tujuan lain dari program ini adalah sebagai upaya untuk menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi komunitas ASEAN. 3. Nasionalisasi bahasa Indonesia. Nasionalisasi bahasa Indonesia yang dimaksudkan adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Urgensi dari upaya ini adalah menurunnya minat terhadap bahasa Indonesia. Langkah-langkah yang harus diambil harus komprehensif dan fundamental, artinya harus dirancang dalam rencana jangka panjang. Gerakan bangga menggunakan bahasa Indonesia harus dimulai dari orang tua, kemudian berlanjut ke pendidikan formal. Program ini harus dirancang sambung menyambung seperti tali, sehingga anak akan terbiasa dari lahir hingga dewasa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulan. Dalam kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN memiliki dampak signifikan terhadap integrasi regional dan kerjasama antar negara anggota.
Keberagaman penutur bahasa Indonesia di sejumlah negara ASEAN memberikan peluang untuk memperkuat ikatan budaya dan sosial di kawasan. Penggunaan bahasa Indonesia juga dapat memfasilitasi interaksi ekonomi dan perdagangan, meningkatkan konektivitas ekonomi di ASEAN. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui upaya-upaya strategis, Indonesia dapat memaksimalkan potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi ASEAN. Ini tidak hanya diberikan manfaat praktis dalam hal integrasi regional dan kerjasama ekonomi, tetapi juga memperkukuh identitas dan solidaritas di antara negara-negara anggota ASEAN. Saran: pemerintah Indonesia perlu memperkuat diplomasi dalam forum ASEAN dan melibatkan delegasi yang kompeten untuk memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi resmi di tingkat regional. Dengan menggabungkan intensifikasi diplomasi, pendirian pusat pembelajaran, dan kampanye nasional, Indonesia dapat mencapai langkah-langkah konkret dalam mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi ASEAN. Keberhasilan langkah-langkah ini akan membutuhkan kolaborasi aktif dengan negara-negara anggota ASEAN dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Sekian materi presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.